Oke, selamat pagi, siang, sore anak-anakku kelas 12 yang sedang belajar lewat jarak jauh. Ini materi pertama dari matematika wajib kelas 12 tentang dimensi 3. Ya, yang akan kita pelajari adalah tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dasar dari dimensi 3. Ya, untuk kali ini sebagai dasar sekali, mohon disimak dengan baik-baik. Kita akan menjelaskan tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik. Yang pertama adalah titik terletak pada garis. Titik A dilalui oleh garis G, maka titik A dikatakan terletak pada garis G. Misalkan ada titik A dan garis G. Nah, karena dilalui oleh garis G, maka titik A ini terletak pada garis G. Titik di luar garis. Jika titik B tidak dilalui oleh garis H, maka titik B dikatakan berada di luar garis H. Nah, titik B tidak dilalui oleh garis H, maka B dikatakan berada di luar garis H. Kedudukan titik terhadap bidang. Pertama, titik terletak pada bidang. Jika titik A dapat dilalui oleh bidang alfa, maka dikatakan titik A terletak pada bidang alfa. Titik di luar bidang. Jika titik B tidak dapat dilalui oleh bidang alfa, maka dikatakan titik B berada di luar bidang alfa. Bidang DCGH, misalkan sebagai wakil bidang U, maka titik-titik sudut kubus yang terletak pada bidang U adalah titik C, titik D, titik G, dan titik H. Sekarang titik-titik sudut kubus yang berada di luar bidang U adalah titik A, B, F, dan E. Sangat mudah. Berikutnya kedudukan dua garis. Yang pertama berimpit. Garis G berimpit dengan garis H jika setiap titik di garis G juga terletak di garis H, dan sebaliknya. Garis G misalkan, nah ini garis H, ya, itu disebut dengan berimpit. Syarat untuk dua garis berimpit cukup memiliki dua titik persekutuan. Yang kedua berpotongan. Garis G dan H berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki tepat satu titik persekutuan, yaitu titik potong kedua garis. Dua garis hanya dapat berpotongan jika terletak pada bidang yang sama. Ini garis G dan garis H berpotongan di titik A. Nah, G dan H terletak pada satu bidang yang sama. Yang ketiga, sejajar. Garis G dan H sejajar, ini notasi sejajar ya. Jika kedua garis tak mempunyai titik persekutuan, misalkan ada jajar genjang A, B, C, dan D. Nah, maka AB sejajar dengan DC. AD sejajar dengan BC.
Oke. Yang keempat, bersilangan. Garis G dan H dikatakan bersilangan jika garis G dan H tidak memiliki titik persekutuan, tidak sejajar, dan terletak di dua bidang yang berbeda. Misalkan kita punya bangun ruang A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, garis AE, ini garis AE, bersilangan dengan garis BC. Perhatikan di sini BC, ya, beda bidang dan tidak ada titik potongnya. Juga tidak sejajar. FG, BG, FC, AE bersilangan dengan DC, AE juga bersilangan dengan DF, AE bersilangan dengan DG, AE bersilangan dengan HG, AE bersilangan dengan DB, AE bersilangan dengan HB, dan AE bersilangan dengan FH. Sangat mudah. Contoh kedudukan garis terhadap garis. Nah, diketahui garis G, maka garis G ini akan berpotongan dengan betul AD, BC, AE, dan BF. Sekarang yang sejajar dengan garis G apa saja? Ya, betul, DC, EF, dan HG. Terus yang bersilangan dengan garis G, contohnya adalah CG, DH, EH, dan FG. Garis G akan berimpit dengan garis AB. Kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Garis G terletak pada bidang alfa jika setidaknya dua titik pada garis G terletak di bidang alfa. Jadi ada dua titik minimal. Yang kedua, garis sejajar bidang. Jika garis H sejajar bidang beta, maka beta memuat tepat satu garis yang sejajar dengan H. Nah, ini disebut dengan proyeksi garis H. Yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang. Garis K menembus bidang alfa jika garis K tidak terletak pada bidang alfa dan garis K tidak sejajar bidang alfa. Nah, ini garis K menembus atau memotong bidang alfa. Garis K dan bidang alfa memiliki tepat satu titik persekutuan yang disebut dengan titik tembus. Contoh, bidang DCGH sebagai wakil bidang U. Rusuk yang terletak pada bidang U. Rusuk sama saja dengan garis, berarti DC, CG, GH, dan HD. Sekarang rusuk yang sejajar dengan bidang U. Ada AB, ada FB, ada FE, dan EA. Sedangkan rusuk yang menembus atau memotong bidang U ada AD,
ada FG, ada BC, dan ada EH. Contoh kedudukan garis terhadap bidang. Garis yang terletak di bidang ABCD adalah AB, BC, AD, dan CD. Kemudian garis yang memotong bidang ABCD ada AE, ada FB, ada CG, dan ada DH. Garis yang sejajar dengan bidang ABCD ada EF, ada GH, ada EH, dan ada FG. Sangat mudah. Kedudukan dua bidang. Yang pertama berimpit. Bidang alfa dan bidang beta dikatakan berimpit jika setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta, atau setiap titik yang terletak pada bidang beta juga terletak pada bidang alfa. Daerah ABCD ini adalah daerah persekutuan, sehingga alfa dan beta berimpit. Yang kedua, kedudukan dua bidang adalah sejajar. Bidang alfa dan bidang beta dikatakan sejajar jika kedua bidang itu tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Jadi setiap titik di bidang alfa jaraknya sama ke bidang beta. Maka alfa dan beta sejajar. Yang ketiga, berpotongan. Bidang alfa dan bidang beta yang tidak sejajar akan berpotongan. Nah, ini ada alfa, ada beta. Nah, ini adalah garis perpotongannya. Perpotongan alfa dan beta membentuk tepat sebuah garis potong. Garis perpotongan bidang alfa dan beta ditulis alfa, beta. Sebagai contoh, bidang DCGH sebagai wakil bidang U. Maka bidang sisi kubus yang berimpit dengan bidang U adalah ya sama DCGH juga. Sekarang bidang sisi kubus yang sejajar bidang U. Betul, AB, FE. Bidang DCGH wakil bidang U masih sama. Sekarang bidang sisi kubus yang berpotongan dengan bidang U apa saja? Bidang ABCD, betul. Bidang BCGF, bidang FGHE, dan betul ADHE. Oke. Oke, demikianlah dulu. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya tentang menentukan jarak. Oke, silakan tonton. Semoga bermanfaat dan berguna.